mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita setiap hari Jumat sore. Assalam, ayo sinau agama Islam. Dan untuk hari ini Assalam tidak hanya hadir di dalam studio TVRI Jawa Timur pemirsa, tetapi kita sedang berada di Masjid Agung Al-Fatah, alun-alun kota Mojokerto. Maka pemirsa, mari kita ikuti acara Assalam, ayo sinau agama Islam sesaat lagi. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهذا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, di rumah kita sedang berada di Masjid Agung Al-Fatah, alun-alun kota Mojokerto. Ya, hari ini assalam, alhamdulillah tema kita menarik sekali ya, adalah menyambut bulan suci Ramadan. Dan bersama saya sudah ada narasumber yang telah hadir bersama kita di Masjid Agung Al-Fatah, alun-alun kota Mojokerto. Beliau adalah Gus Haji Muhammad Izul Kafi, SPD. Beliau adalah Koordinator Daerah Mojokerto, Komunitas Pendakwah Keren Jawa Timur. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, baik ya? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa Keluarga bergabung di dengan rumah Assalam. juga baik, di Pondok Pesantren Nurul Muhammadin juga baik semuanya. Masya Allah, Ya. baik. Gus, hari ini kita berbeda ya Assalam, Iya. yang sedianya berada di dalam studio. Hari ini kita berada di masjid kita tercinta ini. Nggih. Baik, namun ada juga banyak jamaah yang telah hadir untuk siap menyimak acara Assalam ini. Kita sapa bersama. Yang pertama ada jamaah dari Majelis Taklim Darussalam Gembongan Gedek Mojokerto. Assalamualaikum. Alhamdulillah kompak sekali. Nggih, sehat semua Ibu ya? Baik, pimpinan Ibu Dewi Wulandari ya. Baik, yang kedua ada Majelis Taklim Nurul Muhammadin dari Desa Batan Kerajaan Gedek Mojokerto, pimpinan Ibu Haja Umi Aziza. Assalamualaikum. Waduh, udah persiapan menyambut bulan suci Ramadan ya Bu ya, bajunya udah putih-putih nih, Masya Allah. Nggih. Alhamdulillah semangat sekali. Yang ketiga ada juga Majelis Taklim Asyariah Sekar Putih Kota Mojokerto, pimpinan Ibu Susiati. Assalamualaikum. Masya Allah, walaupun pakai masker kelihatan kok senyumnya ya Bu ya, cantik-cantik juga. Baik, udah siap menyimak acara Assalam ya Bu sore hari ini. Baik, berikutnya ada lagi Gus, ini jamaah dari Fisabilillah Gembongan Gedek Mojokerto. Assalamualaikum. Masya Allah, ini pakai pink-pink ya, juga cerah sekali. Pimpinan Ibu Rista, nggih. Yang mana Ibu Rista? Masya Allah, yang paling cantik ya. Baik, ada berikutnya Majelis Taklim Miftahul Jannah Gembongan Gedek Mojokerto. Kita sapa, assalamualaikum. Alhamdulillah, semangat juga ya Bu ya. Oke. Yang terakhir Gus, jadi banyak sekali ya jemaah yang hadir ini pemirsa. Majelis Taklim Habibur Rahman Mojosari Mojokerto, pimpinan Ibu Haja Asma Sodikun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, good morning, selamat pagi yang berkerudung kuning menawan hati. Oh, maskernya yang kuning ya. Baik ibu-ibu semuanya, hari ini tema kita adalah menyambut bulan suci Ramadan. Nggih, silakan Gus. Jadi seberapa istimewanya sih Gus bulan suci Ramadan itu sehingga kita itu harus menyambutnya? Iya. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Para pemirsa TVRI yang ada di rumah dan yang ada di Masjid Jami' Al-Fatah alun-alun Kota Mojokerto. Sebelumnya saya ulas sedikit ya tentang bagaimana bulan suci Ramadan itu. Baik. Bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan di mana Allah sangat memuliakannya. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena apa? Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi mereka beriman yang beribadah di dalam bulan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan hambanya, Masya Allah. mengampuni dosa-dosanya, kemudian menerima taubat dan mengijabahkan doa-doa hambanya. Oleh karena itu bulan suci Ramadan
sangat dinanti-nanti oleh seluruh kaum muslim di belahan dunia. Baik. Ya walaupun cara menanti itu tidak sama Ning. Jadi ada kalanya mereka itu memang benar-benar rindu ke bulan Ramadan karena mungkin kangen puasa, kangen menikmati nikmatnya bagaimana beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Atau bahkan ada yang kangen Ramadan itu karena sudah kangen sama hari rayanya. Oh iya betul. Iya. Jadi ini sudah sudah persiapan bagaimana nanti saya hari raya ya macam-macam lah. Iya, Tapi paling tidak itu ada kegembiraan di dalam hati itu sudah sangat luar biasa. Kalau boleh saya istilahkan, Ramadan itu kayak tamu yang istimewa. Betul. Iya. Kalau ibu-ibu semuanya atau para pemirsa di rumah, panjenengan rumahnya ada kabar mau didatengin sama Pak Bupati umpamanya ya. Saya yakin panjenengan itu tak akan tinggal diam. Pasti itu ada persiapan-persiapan yang sangat luar biasa. Ya. Dilihat dari depan rumah, Masya Allah, terlihat temboknya mungkin kalau ada yang kotor atau catnya hilang, dibelikan cat yang bagus, dibelikan cat yang mungkin yang mahal, yang bagus kualitas. Didatengin tukang cat yang handal dan biasa. Kenapa? Karena tamunya yang mau datang ini tamu istimewa. Iya benar. Kemudian dicat itu rumah Masya Allah, yang atas kasih merah, yang bawah kuning, yang bawah sendiri hijau, jadi pelangi gitu ya. Masya Allah, saking semangatnya. Kalau biasanya di dalam ruang tamu itu nopo mawon komplit kayak toko gerabah, ya enten keset, enten gombal, enten piring. Karena yang mau datang itu adalah tamu istimewa. Masya Allah, itu semuanya dibersihkan. Semuanya dibersihkan itu, dikasih jamuan-jamuan yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka berupaya memberikan respon yang terbaik untuk menyambut tamu yang istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sallim alaihi. Begitu juga bulan suci Ramadan para ibu. Jadi Ramadan itu kalau boleh saya ibaratkan tamu istimewa. Maka kalau kita sebagai orang yang beriman, tak mungkinlah kita hanya berdiam diri. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan ketika menyambut tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Baik, lalu bagaimana itu Gus? Cara kita menyambut itu harus bagaimana begitu? Nggih. Sebenarnya banyak hal, akan tetapi ini saya ringkas. Yang penting nanti penjelasannya cukup bisa dimengerti. Mungkin yang pertama adalah persiapan minimal paling tidak itu zahir batin. Persiapan zahirnya itu kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kenapa? Karena di dalam bulan suci ini ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Di mana puasa ini hukumnya wajib, nggih. Mungkin panjenengan semuanya sudah paham puasa itu apa, nggih ya. Jadi menahan sesuatu dari perkara yang membatalkan mulai subuh sampai maghrib. Jangan sampailah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat mengganggu kesehatan kita. Kita jaga. Karena di dalam ini ada ibadah yang diwajibkan Allah atas kita, yaitu berpuasa Ramadan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Silahkan dibaca. Baik, silakan jamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Baik, bisa terjemahnya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Baik, itu ya. tadi nggih, bagaimana penjelasannya itu, Gus? Nggih. Jadi sudah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman. Jadi yang dipanggil Allah itu adalah orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maksudnya puasa di sini niku puasa di bulan suci Ramadan. Seperti halnya orang-orang sebelum kamu. Ya. Umat-umat dulu juga diwajibkan puasa. Begitu nggih, Gus, nggih. Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika di Bukit Tursina juga berpuasa. Tapi apakah cara berpuasanya juga sama seperti kita, Gus? Iya, jadi puasanya berbeda. Jadi kalau kita kan 30 hari ya satu bulan ya, 1 bulan. Kalau Nabi Musa alaihissalam 40 hari. Jadi memang beda-beda, cuman bentuk puasanya insya Allah ya sama. Dengan menahan makan, menahan minum, seperti itu. Karena ini ibadah selama setengah hari kita nggak kemasukan makanan, otomatis kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Tentunya seperti itu. Makanya panjenengan para ibu pemirsa di rumah, kalau panjenengan punya riwayat sakit mah, ya jangan makan-makan yang dapat memicu kumatnya penyakit itu. Ngaten. Betul. Allah kan sudah dawuh dalam Al-Qur'an, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, kulu halal thayyibah, makanlah yang halal dan yang baik. Iya, makanan yang halal dan baik. Baik ini dalam arti baik untuk kesehatan kita. Baik. Ya. Seperti itu. Jadi persiapan yang pertama, panjenengan harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, tidurnya diatur. Kalau puasa itu kan ada sahur. Biasanya jam 11, 12 belum tidur, mulai sekarang kita atur. Tapi ibu-ibu di sini kira-kira kalau puasa lebih banyak tidurnya atau tidak tidur malahan ya? Mungkin tidurnya pagi hari nih. Pagi hari. Iya. Baik Gus, kita teringat ya Gus ya. Katanya kan kalau puasa itu tidurnya aja berpahala. Iya betul. Nah, ini gimana Gus? Jadi ada dawuh naumu shaimin ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tidur yang bagaimana itu dulu. Ya kalau tidur terus dari subuh terus sampai maghrib niku nggih.
niku semaput. Jadi tidur di mana daripada kita nggak tidur, kita itu bermaksiat. Baik. Lebih baik kita tidur. Tidur yuk jaga seperti itu ya, jangan berlebihan ya, secukupnya sajalah. Baik. Nggih. Oke, jadi yang pertama adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini persiapan. ikhtiar dohir kita. Ikhtiar dohir kita, kita menjaga kesehatan. Ya, termasuk kan juga ada latihan-latihan puasa sebelum puasa Ramadan. Nggih. Orang itu kalau sudah terbiasa puasa, ya insya Allah ya nggak masalah. Tapi kalau nggak terbiasa puasa, pangapunten, nggih, sehari saja pun kados mboten kados tiang mboten nedos setunggal minggu, lemes gitu. Makanya ada kita latihan puasa sunnah Rajab, atau ketika bulan Sya'ban ini kita puasa hari Senin Kemis. Itu termasuk ya latihan-latihan secara dohir agar perut kita ini terbiasa. Baik. Ya, itu ikhtiar kita yang pertama di dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan satu ikhtiar dohir itu tadi, menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah ikhtiar batin. Apa itu? Meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Gus, nanti kita akan lanjutkan ya Gus ya. Meningkatkan keimanan, cara yang kedua dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Assalam, ayo sinau agama Islam. Akan segera kembali sesaat lagi. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam, ayo sinau agama Islam. Alhamdulillah. Tema kita sore hari ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Dan telah hadir bersama saya Gus Haji Muhammad Izzul Kafi, SPD. Baik Gus, tadi sempat terpotong ya. Jadi cara menyambut bulan suci Ramadan ini tadi sudah disebutkan adalah menjaga kesehatan, begitu ya. Kemudian kita berlatih berpuasa. Ini masih dohir ya Gus ya? Itu persiapan dohir. Baik. Kemudian ada cara batin? Persiapan batin adalah meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok iman itu harus ditingkatkan? Karena levelnya iman kita ini banyak turunnya, sering turunnya. Masya Allah. Kalau pas naik-naiknya, Masya Allah, subuh jam 4, jam 1 sudah bangun. Yang jelas ya tahajud lah ya. Yang ketawa nih kayaknya nih ya. Yang jelas ya tahajud. Kalau imannya itu pas naik-naik, punya uang, langsung buru-buru sedekah, itu pas naik-naiknya. Tapi pangapunten, kita ini orang biasa, bukan walinya Allah, bukan nabinya Allah, ya wajar kalau pasti sering turunnya. Makanya dawuhnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW, jaddidu imanakum. Kata Rasul, jaddidu imanakum, selalu perbaruilah keimananmu. Bagaimana caranya? Fa'akfiru qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa kau harus seperti itu? Karena dengan bacaan itu hati kita semakin mantap, semakin kuat, di mana iman kita insya Allah akan selalu meningkat. Amin, amin. Jadi keimanan itu perlu terus ditingkatkan. Apalagi Masya Allah, kalau saya boleh menggambarkan keimanan itu seperti setrum. Oh, gimana Gus? Seperti setrum. Panjenengan merasakan dinginnya kipas angin, dan kipas itu bisa berputar itu karena ada setrumnya. Panjenengan muter mesin cuci di rumah, mesin cucinya bisa muter itu karena ada setrumnya. TV bisa nyala itu karena ada setrumnya. Iman itu juga seperti itu. Panjenengan tergugah melaksanakan puasa itu karena ada setrum keimanan di dalam hati panjenengan. Panjenengan melaksanakan sholat 5 waktu, panjenengan sedekah itu karena ada setrum keimanan di dalam hati panjenengan. Jangan sampai
setrum ini mau masuk bulan suci Ramadan, voltasenya turun terus. Jangan sampai. Harus kita tingkatkan dalam rangka apa? Dalam rangka agar di bulan suci Ramadan nanti kita benar-benar siap zahir batin. Batinnya apa? Kita siap melaksanakan apa saja bentuk ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Karena apa? Imannya kuat, ya, karena setrumnya kuat. Mungkin ada contoh detail Gus, gimana cara meningkatkan setrum ini Gus? Iya, tadi kan sudah dikatakan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setrum yang ada di dalam hati ini harus terus dilatih dengan menancapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan resapi kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Gusti Allah. Itu kita baca di lisan, kita tancapkan kuat di dalam hati, insya Allah setrume tambah dangu tambah kuat. Amin. Jadi apa memang kalimatnya Ibu? La ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya itu disebutkan. Mantun sholat subuh, pokoknya setiap habis sholat subuh, zuhur, asar, panjenengan sebut itu. Atau saat lagi santai-santai itu. Insya Allah iman kita selalu diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dihindarkan dari kemalasan-kemalasan untuk melaksanakan ibadah. Sehingga di dalam bulan suci Ramadan kita benar-benar sudah siap menyiapkan apa yang harus kita lakukan nanti ketika di bulan suci Ramadan. Baik, Gus, berbicara bulan Ramadan yang kita diwajibkan adalah berpuasa begitu kan. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu gitu ya. La'allakum tattaqun tadi di situ Gus. Ini maksudnya bagaimana Gus? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Baik. Jadi di antara hikmahnya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu adalah dapat meningkatkan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabin nawahi. Melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau ketakwaan kita semakin kuat, insya Allah di dalam beribadah pun kita semakin semangat. Hikmahnya memang seperti itu. Jadi orang bertakwa itu sebenarnya banyak sekali nih, cabang-cabangannya takwa itu banyak sekali. Ya. Yang jelas segala bentuk kebaikan, ibadah, taqarrub itu mudah sekali kita lakukan. Kalau memang kita itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dari antara iman dan takwa ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik. Kalau orang sudah ngakunya iman kepada Allah, kamu percaya kalau Tuhanmu Allah? Iya, saya percaya. Makanya keimanan itu pun akan terakui kalau didampingi oleh ketakwaan. Baik. Oleh ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dalam kita berpuasa itu bagaimana hubungannya dengan takwa tadi Gus? Jadi kan di situ kan banyak sekali apa nanti makna dari puasa itu sendiri, Neng. Jadi kalau kita lihat puasa itu adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan seperti makan, minum atau mohon maaf hubungan suami istri, nggih. Niku karena kita ini menahan hawa nafsu. Baik. Karena kita ini menahan hawa nafsu yang sering kali membuat kita sering bermaksiat karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Dari puasa yang kita lakukan, nafsu kita sudah terbiasa terlatih di situ. Kita tahan di situ. Jadi untuk melakukan kemaksiatan kita terhindar, kemudian akhirnya apa? Akhirnya kita mudah untuk melakukan kebaikan. Nanti jalannya ke situ. Baik. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya di studio, silakan. Boleh angkat tangannya yang ingin bertanya? Baik, silakan. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, ini saya bisa disebutkan nama dari majelis taklim mana? Dari Musola Darussalam dengan Ibu Ati Dwi Retnawati. Ini di kesempatan ini saya mau bertanya,
bagaimana dengan puasa seorang wanita yang tahun ini dia berpuasa Ramadan, tapi sebelumnya dia sudah punya hutang, hutangnya belum terbayar puasanya. Itu bagaimana puasanya? Apakah diterima atau tidak? Oh, nggih. Baik, Ini terima saya kira kasih. ini banyak biasanya ibu-ibu nggih. Betul, Saya betul. Nggih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus, nanti ditahan dulu jawabannya. Kita Iya, akan iya. jawab setelah jeda. Nggih. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita tetap di Assalam. Ayo Sinau Agama Islam. Akan segera kembali sesaat lagi. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Assalam. Ayo Sinau Agama Islam. Baik, luar biasa sekali pemirsa, tema kita sore hari ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Dan tadi Gus ada pertanyaan yang belum sempat dijawab dari jamaah. Bagaimana sih ini dilema ibu-ibu biasanya ya atau para menantu-menantunya Iya, benar. yang kita masih punya hutang Ramadan begitu ya Bu ya di tahun yang lalu sampai pada masuk di Ramadan ini yang sekarang gitu. Bagaimana cara mengkodoknya? Gus? Ya, jadi memang hutang puasa itu harus dibayar atau diqadha sebelum datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang. Terus bagaimana tadi katanya Ibu ini kan puasanya seseorang yang masih punya hutang. Wow, diaturaken ngoten. Jadi puasa tahun ini ya tetap harus dijalani dan sah. Akan tetapi tanggungan qadha di tahun yang lalu karena masih punya hutang ini terkena fidyah. Harus bayar denda. Nah, jadi fidyahnya itu ya memberikan makanan kepada fakir miskin ya kira-kira diambil diambil netralnya saja ya 1 kilo itu aja lah, sudah aman itu sudah. Artinya memberikan makanan matang. Memberikan makanan, bahan makanan matang juga bisa, bahan makanan juga bisa kepada satu orang itu untuk satu puasa. Baik, satu Iya. hari satu orang makanan. Iya. Jadi kemudian dan itu belum menggugurkan kewajiban mengqadha. Oh, walaupun sudah dibayar fidyah. Iya. Masya Allah. Ya anggap aja itu dendanya lah. Jadi Memang. harus bagaimana, Gus? Jadi kalau memang sekarang ini panjenengan kan masih ada kesempatan untuk mengqadha, itu langsung aja diqadhain mumpung panjenengan nanti belum terkena fidyah. Eman-eman nanti kalau panjenengan terkena fidyah. Jadi puasa yang sedang dilakukan di bulan suci Ramadan sedangkan dia masih mempunyai hutang itu ya tetap sah saja, enggak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Baik, itu jawabannya nggih Ibu. Masya Allah. Berikutnya Yai, Nggih. ada macam-macam berapa macamnya gitu ya orang yang berpuasa itu. Karena kita melihat kan ada tadi disebutkan yang menyambut itu dengan senang. Iya. Ya, ada yang biasa-biasa aja gitu kan ya Bu Iya, ya. iya, betul. Ada juga yang malah susah nih ya. Nggih. Gimana? Kajenge Ramadan wedi lesu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menerangkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, as-shaumu ala thalathati darajatin. Puasa niku ada 3 tingkatan atau ada 3 derajat. Yang pertama adalah shaumul awam. Shaumul awam itu adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu bagaimana? Kaful batni wal farji an qadha'ish syahwat. Puasanya orang awam itu yang diurus adalah hanya nahan lapar sama dahaga sama berhubungan suami istri. Selain itu tidak ada ibadah lain yang dilakukan. Jadi fokusnya itu sing dipikir niku namung lesu, ngelak, ngoten mawon, sak wulan nggih ngoten mawon. Akhirnya apa yang terjadi? Aktivitasnya untuk yang lain-lainnya terbuang. Artinya apa? Mau baca Al-Qur'an tidak sempat karena lemas. Kan seperti itu. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Cuman itu bentuk daripada puasanya orang awam. Tapi mau buka jam 5, Masya Allah, di meja makan itu sudah ada
sayur lodeh, rawon, soto, jemblem, es kopior, es teler. Karena yang dipikir itu hanya urusan perut saja. Ya makan itu seperti orang nggak makan 1 minggu, diratani sedoyo niku. Akhirnya apa? Kalah ibadah ketika mau sholat maghrib, sholat isya, tarawehnya lemes. Ya, itu yang sering sekali saya jumpai. Nggih, niku posone arek sing latihan. Puasane anak kecil ya seperti itu. Makanya jangan sampai lah di puasa tahun depan itu kita masih menduduki level ini. Nggih. Tahun ini Gus, bukan tahun depan. Oh, tahun ini ya, maaf. Tahun ini jangan sampai panjenengan kita itu menduduki level ini. Kita tingkatkanlah pada tingkatan yang kedua, kata Imam Ghazali, ada saumul khawas. Apa itu saumul khawas? Saumul khawas itu puasanya orang khas. Saumus salihin, puasanya orang saleh. Apa itu? Kaful jawarihi anil atham. Di samping menahan lapar, dahaga dan yang lain sebagainya, jadi yang ditahan itu adalah menahan anggota tubuh dari melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berpuasa atau malamnya kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini kita itu diperintahkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah jelaskan perintah taubat di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Silahkan Ibu dibaca. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami,
sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, luar biasa suaranya, korinya, Nggih. dan terjemahnya seperti lomba ya Gus ya, Iya. suasananya Masya Allah. Baik, bagaimana ini orang yang bertaubat Ya, Gus? jadi menyikapi tentang puasa yang tingkatannya nomor 2, ini diantara usaha kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik. Jadi diantara orang yang beriman adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kalau kita ini manusia tempatnya dosa. Kata Rasul, kullu bani adama khatta'un. Setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti mempunyai kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyambut bulan suci Ramadan dengan terus bertaubat kepada Allah, mau istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak-banyaknya, insyaallah janji Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di bulan suci Ramadan kita jaga jangan sampai selain kita berpuasa menahan haus dan lapar, maka kita juga menahan diri daripada melakukan semua kemaksiatan. Maka diingatkan sama Nabi, apa itu ghaddul basar, ketika berpuasa kita jaga pandangan kita. Jangan sampai mata ini memandang ke kanan, ke kiri. Kalau sekarang bermaksiat nggak usah pandang kanan kiri, maksiatnya sudah fokus satu titik ini aja. Ya toh, sudah sangat gampang untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kita jaga, daripada kita melihat sesuatu yang tidak ada gunanya, kita gunakan untuk melihat Al-Qur'an. Walaupun kita tidak kuat membaca, ya kita lihat aja, tidak apa-apa, daripada kita melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Alangkah baiknya lagi juga melihat Al-Quran dan membacanya. Matanya dijaga, telinganya jangan sampai mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti itu. Terus lisannya, nah niki sing paling penting, ini sumbernya dosa. Nggih, niki sumbere dosa. Soalnya sekali merucut mboten krasa. Lesan ini hifdzul lisan. Jangan sampai hari pertama wis ngerasani tanggane. Puasa belum dapat setengah hari, tanggane mantuk ngasto jajan. Lur yoyo kurang 30 dino, gopoh tuku jajan. Lho nggih kan gak masalah juga. Daripada nyebut seperti itu kan lebih baik alhamdulillah, ikut seneng hatinya. Seperti itu. Jadi lesannya, tangannya, semua kaful jawarihi anil atham. Semuanya. Lah itu apakah ketika pas kita berpuasa saja nggih mboten, dalune nggih kita jaga semuanya. Lah dari hal-hal yang seperti itu kita akan dicetak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang bertakwa. Amin, amin. Karena sudah terbiasa seperti itu, nahan nafsunya, nahan amarah. Ketika puasa Ramadan mau emosi, langsung mawon astaghfirullahaladzim, ngoten, atau dibuat baca Al-Quran, buat baca sholawat. Seperti itu, nahan amarahnya, nahan emosinya, jangan sampai muring-muring, sing sabar. Ngoten nggih. Nggih, tapi ibu-ibu insyaallah sama pemirsa di rumah semuanya sabar-sabar. Insyaallah. Nggih. Sabar itu bapak atau ibu ya Bu ya? Yang sabar itu ya bapak dan ibu. Karena beliau bapak ya. Nggih. Baik, Masya Allah. Jadi salah satu cara juga untuk menyambut bulan suci Ramadan Iya, adalah betul. kita bertaubat mulai sekarang, begitu nggih? Iya benar, perbanyak baca istighfar atau baca sayyidul istighfar kalau hafal, kalau nggak hafal nggih Allahumma gfirli, ya Allah panjenengan sepunten dosa kula, ya Allah, gitu aja. Ya Allah panjenengan sepunten dosa kula. Lebih baik kalau kita bisa menghayati sampai kita menangis. Masya Allah. Nggih, kita merenungi, kalau perlu kita ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Kalau merasa tidak punya dosa, Gus. Lah itu yang sangat luar biasa. Iya, yang parahnya itu kan
setiap orang kan punya salah, makanya dikatakan sebaik-baik orang yang punya salah itu yang bertaubat. Kalau orang itu merasa nggak punya dosa kan berarti orang itu merasa nggak punya salah. Betul. Makanya dilatih sejak sekarang. Astagfirullahaladzim. Kalau punya dosa jangan dicurhatkan sama teman-temannya, curhatin sama Allah. Jangan bangga setelah panjenengan melakukan dosa biasanya enten. Wah, nek contohnya kata. Nggih, contohnya kata nggih cukup kita renungi masing-masing lah. Masya Allah, kula wingi mari gawe dosa. Kalau memang dosa panjenengan kepada Allah ya baca istighfar. Bila perlu kalau dosa panjenengan sesama tetangga itu pasti jelas ada. Makanya kalau mau minta maaf itu ya sebenarnya ya mboten usah ngentosi pas riyadin. Ngeten iki ketemu kita minta maaf, kita berjabat tangan. Insya Allah dosa kita kepada Allah diampuni, dosa kita kepada sesama juga diampuni. Sehingga kita masuk bulan suci Ramadan kita benar-benar siap zahir batin. Iya, kita benar-benar siap zahir batin. Jadi kaful jawarih anil atham itu tingkatan yang kedua. Ya, yang terakhir yang ketiga, saumu khawasil khawas. Puasanya orang khas yang lebih khas. Artinya apa? Ini atasnya lagi. Atasnya puasanya orang yang khas, kata Imam Al-Ghazali. Apa itu? Fasaumul qalbi anil himamid dunyati. Jadi berpuasanya hati daripada keinginan-keinginan keduniaan. Jadi jangan sampai hati ini bergantung atau sampai berlebihan di dalam mencintai urusan dunia. Wa kafuhu amma siwallahil kulliyah. Bagaimana puasanya orang yang seperti ini? Puasanya orang seperti ini adalah menahan sesuatu yang ada di dalam hatinya, di mana di dalam hati ini ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hati ini niki namung Gusti Allah mawon. Mboten enten dunyone, mboten enten bondone. Puasanya siapa ini? Saumun nabiyyin, yaitu puasanya para nabi. Jelas angel niki, mboten saged kula jenengan. Masyaallah. Iya. Nggih. Ya insyaallah yang kedua ini tadi. Baik. Saumul khawas, di samping menahan diri daripada lapar dahaga, kita juga menahan diri kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kira-kira kita tergolong puasa yang nomor berapa ya ibu-ibu ya? Boleh kita sekali lagi assalam. Ayo sinau agama Islam. Baik, luar biasa. Silakan berikutnya yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rofi dari Majelis Taklim Habibur Rahman. Ingin bertanya tentang tingkatan puasa tadi Ustadz ya. Saum khawas ya, yang khusus itu. Bagaimana caranya kita bisa puasa kita ke tingkat tersebut dalam keadaan kita sibuk bekerja ya. Apakah bisa Ustadz ya? Ya namanya cita-cita nggih Ustadz nggih. Ingin kita puasa kita biar berkualitas. Ngoten. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Sudah bisa ditangkap Ustadz? Agak enggak kedengeran. Beliau ingin menjadi golongan orang-orang yang saumul khawas, tetapi dalam kesibukannya bekerja. Ini bagaimana ini caranya, solusinya? Silahkan. Jadi gini, aktivitas kerja itu kan bertemu dengan macam-macam pemandangan, ya, macam-macam pemandangan, enten hijau, enten abang, enten kuning, macam-macam. Dan itu tidak semuanya maksiat. Itu tidak semuanya maksiat. Baik. Jadi dikatakan maksiat apabila yang dilakukan atau yang kita pandang itu sudah melanggar dari batas syar'i. Contoh, panjenengan ketika berpuasa, pangapunten, enten lari jalar estri, pacaran liwat, kok seneng mentane rek aku iso melok koyo ngono. Nah, ya kita hindarilah atau melihat tayangan-tayangan yang ada di dalam HP. Jadi kerja itu bukan menjadi penghalang kita untuk ghaddul basar. Jadi kita lihat kerjanya apa. Kalau memang kita kerja di dalam sebuah pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat Islam, insya Allah tidak ada masalah itu.
Kalau kita ketemu sama rekan kerja, panjenengan perempuan ketemu sama laki-laki, tidak masalah asalkan tidak khalwat. Nggih, hanya batas normal sajalah. Nggih, seperlunya ya. nggih, seperlunya. Kalau kerja ketemu sama teman, marang wonten asik-asikan, nyawang-nyawangan ini ki mboten asal. Pijet-pijetan. Lah, ya sewajarnya saja. Karena apa yang kita hadapi di depan kita itu tidak semuanya maksiat. Panjenengan bisa memilah dan memilih apa yang di hadapan panjenengan ini maksiat, ini tidak. Baik. Insya Allah bisa. Kalau ada kemaksiatan, segera tundukkan pandangan. Banyak istighfar ya Gus. Nggih, kalau panjenengan mungkin kita nggak dijak maksiat, kita tidak bermaksiat, tapi enten sing ngajak maksiat, ya langsung kita berpaling aja. Seperti itu. Amin, amin ya Allah, amin. Kesehatan dan kita bisa tergolong minimal ya. Iya, Yang fallahu khairun golongan hafidhu kedua, wa huwa arhamur rahimin. Nggih. Itu sudah terasa kita harus menyampaikan kesimpulan dari Nggih. semua yang kita bahas sore hari. Insyaallah. Ya, para pemirsa TVRI di rumah atau di Masjid Jami Al-Fatah, intinya pada pertemuan kita kali ini adalah di dalam menyambut bulan suci Ramadan, mari kita sambut dengan hati yang gembira. Itu adalah ciri-ciri daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk beribadah, mereka melakukan dengan hati yang senang, penuh dengan semangat. Dalam arti semangat untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan seperti itu, dengan persiapan-persiapan yang telah saya sampaikan tadi, persiapan secara zahir, persiapan secara batin, dan terus kita pompa rasa semangat di dalam hati ini, insyaallah kita benar-benar siap di dalam menyambut bulan suci Ramadan, sehingga ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan insyaallah menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sudah cukup. Nggih. Kita tutup dengan doa lebih sempurna. Nggih. Ya, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba Allah yang selamat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kehadirannya. Nggih, sama-sama. Ya, semoga bermanfaat. Amin, Dan sehat selalu. amin. Ibu semuanya terima kasih sudah hadir di Assalam. Ayo sinau agama Islam. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillahirabbil usai sudah perjumpaan kita Assalam sore hari ini, dan saya Mala Arifin mohon undur diri dan mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah memudahkan dalam kita beribadah selama bulan suci Ramadan dan kita mampu menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Kita tutup bersama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salatullah, himala khatska waqib, alamat khay, rima rakiban najaib. Salatullah, salatullah, himala khatska waqib, alamat khay, alamat
Salatullah Iman